Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan kajian mulia dengan manhaj salaf. Sebelum kita lanjut kajian, bisa lihat kanan kiri, kalau tidak kenal, kenalan dulu. Saya terlupa terus mau undi ini nama, jadi saya lakukan sekarang saja daripada lupa lagi. Ini ya. Nasyita Tabina Hadi. Yang laki-laki Ika Ummu Faid. Ada suaminya. Sorry, ini perempuan juga ya, nggak jadi. Ika Ummu Faid lagi. Ya udah, Ika Ummu Faid aja deh. 2 kali tercabut namanya sama. Mungkin ada 100 kertas untuk masukin sini, enggak ya? Silakan. Suaminya Ika Ummu Faid, bapaknya Nasyita. Ditukarkan di tokonya. Siapa yang rumahnya paling jauh? Oh, Berau, Sulawesi. Berau, Sulawesi. Mana? Penajam. Ada yang kalah dengan Penajam? Penajam. Jemaah yang dirahmati Allah, kita masih berbicara tentang prinsip dakwah manhaj salaf. Sekarang kita masuk dalam prinsip yang ke-7, yaitu menuntut ilmu syar'i. Di cetakan lama halaman 323, cetakan baru halaman berapa? 329. Di dalam dakwah manhaj salaf atau dakwah salafiyah ditekankan menuntut ilmu syar'i. Boleh diberi catatan dekat situ di bukunya. Menuntut ilmu syar'i ditekankan pada 1, orang yang mau berdakwah. Yang kedua, yang didakwahi. Menuntut ilmu syar'i ditekankan kepada 2 orang dalam dakwah salaf ini. Pertama adalah da'inya atau orang yang mau berdakwah. Yang kedua adalah yang didakwahi. Maksudnya begini teman-teman, kalau orang mau berdakwah, maka prinsip dakwah salaf itu adalah menuntut ilmu dulu, baru dakwah. Tidak boleh orang tidak punya ilmu kemudian berdakwah. Tidak boleh juga orang yang menuntut ilmu tapi belum pada kapasitas yang cukup, yang direkomendasikan untuk berdakwah, lalu dia berdakwah. Seperti, boleh diberi catatan lagi. Contohnya ada sebagian orang yang baru taubat langsung dakwah.
Kalau baru taubat, maka perbanyak ilmu terlebih dahulu dan rutinkan belajar. Jangan langsung bikin pengajian. Sebagian orang atau sebagian manhaj, ada dari mereka orang-orang yang baru taubat justru disuruh maju, disuruh ceramah, disuruh baca hadis. Sementara yang baru taubat ini tidak bisa membedakan mana hadis yang sahih, mana yang tidak. Belum lagi buku yang dibaca memang dipenuhi dengan hadis-hadis yang tidak sahih. Ini diantaranya adalah kawan-kawan kita dari JT. Saudara-saudara kita sesama kaum muslimin, tapi dalam dakwahnya ada kekurangan, yaitu kadang-kadang orang yang baru mengenal Islam, baru bertaubat, disuruh maju baca hadis. Dan dia tidak bisa membedakan mana hadis yang sahih, mana yang tidak. Belum lagi buku fadhail amal yang dibacakan memang dipenuhi dengan hadis-hadis yang tidak disaring. Contoh yang lain adalah baru taubat dari artis, atau bisa dibilang dai mantan artis. Kalau mantan artis, mantan musisi, ya belajar dulu. Jangan langsung pegang mic untuk ceramah. Kata orang Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak bisa memberi sesuatu. Kalau orang tidak punya ilmu, maka tidak boleh mengajar karena belum ada ilmunya. Ada lagi kalau kita di zaman sekarang namanya Ustadz Mu'allaf. Orang bilang Ustadz Mu'allaf. Artinya baru masuk Islam disuruh ceramah. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Lah, kan baru masuk Islam. Kalau disuruh ceramah, disuruh khutbah, apa yang mau dia ceramahkan? Oh, tentang kesesatan Nasrani. Dalil-dalilnya. Kemudian nanti kadang-kadang mereka tidak mengetahui kecuali hanya sedikit tentang Islam, yang dia dakwahkan malah salah. Saya pernah dengar beberapa tahun lalu di Masjid Namirah waktu awal-awal dibangun. Di awal-awal dibangun, di Ramadan awal atau Ramadan pertamanya mungkin. Ada seorang dai yang dia berkata dia adalah Ustadz Mu'allaf. Dia bilang, saya hadir di kajian itu karena kebetulan saya etikaf ketika itu. Dia bilang nama saya dulu Markus, Petrus, Saturnus, Uranus atau apa begitu ya. Terus sekarang saya sudah ganti nama. Nama saya sekarang adalah Ali. Saya terinspirasi dari dua orang Ali yang paling hebat di dalam Islam. Ali yang pertama adalah yang menggantikan Nabi di atas ranjangnya ketika Nabi akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Ali yang kedua adalah Ali yang menjadi menantunya Nabi. Padahal sama. Ya, jadi saya lihat, ya kasihan juga. Ketika ada orang dijadikan sebagai dai padahal baru masuk Islam. Ada salah seorang dulu mantan biarawati, beliau sangat terkenal, apalagi di Jogja sama Jakarta. Cuman sekarang saya sudah jarang dengar namanya. Ya, beliau pernah punya buku, kata beliau dalam bukunya ini, maka keyakinan yang sering diajarkan di dalam Islam bahwa Nabi Isa akan turun itu harus dihapus. Padahal itu akidah yang sudah dijelaskan oleh para ulama dengan dalil-dalil bahwa memang Nabi Isa akan turun. Cuma versinya mantan biarawati ini, dia bilang kalau kita juga Islam meyakini bahwa Nabi Isa akan turun, itu nanti akan membenarkan keyakinan orang Nasrani. Padahal beda. Nabi Isa di dalam Islam akan turun sebagai tetap Nabi, yaitu Nabi Isa. Adapun orang-orang Nasrani, mereka meyakini bahwa Nabi Isa akan turun sebagai penghapus dosa. Ya, ini menunjukkan bahwa kalau baru masuk Islam kemudian disuruh untuk ceramah tanpa mendalami terlebih dahulu ilmu di dalam Islam, maka ini bisa jadi bahaya. Khawatir nanti salah-salah yang diajarkan. Nah,
Demikian tadi catatan sedikit untuk pengantar prinsip dakwah yang ketujuh ini. Kata penulis, menuntut ilmu syar'i. Ini prinsip dakwah. Salah satu prinsip dakwah salafiyah yang paling penting adalah memberikan perhatian terhadap menuntut ilmu syar'i dan mengajarkannya. Karena hal itu merupakan salah satu kewajiban syariat dan asas di dalam dakwah. Di antara dalilnya saya sebutkan satu saja di sini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayat yang ketiga di buku ini. Tanyakanlah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita disuruh untuk belajar, mencari ilmu dan belajar kepada ahli ilmu. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang mau berdakwah, maka dia harus belajar terlebih dahulu. Karena nanti dia akan ditanyai oleh kaum muslimin tentang masalah-masalah agama, dan tidak boleh dia berfatwa tanpa ilmu. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ayat ini di dalamnya terdapat pujian terhadap ahlul ilmi atau ulama. Dan ilmu yang paling tinggi adalah ilmu tentang kitabullah yang difirmankan oleh Allah kepada Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Dan ini juga menjadi dalil tentang keutamaan menuntut ilmu. Bahwa bila kita menuntut ilmu agama akan melahirkan khasyatullah, melahirkan rasa takut kepada Allah. Banyak orang yang tidak takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, itu dikarenakan kejahilannya. Atau orang-orang tidak mengetahui bahwa yang dia lakukan adalah haram, itu karena memang tidak menuntut ilmu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, maksudnya sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah para ulama yang mengenal Allah. Karena setiap kali pengetahuan tentang Allah yang maha agung dan maha mengetahui, serta memiliki sifat-sifat yang sempurna dan nama-nama yang indah, maka setiap kali itu pula rasa takut semakin besar dan semakin banyak. Adapun Rasulullah SAW, maka beliau juga bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i atau ilmu agama. Ini yang diwajibkan. Yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Nah, sehingga ilmu ini terkandung pujian dan sanjungan karena ini merupakan ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Perlu digarisbawahi di situ teman-teman, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kata wajib ini dilingkari atau digarisbawahi. Apa wajib yang kita pahami? Artinya, bila seseorang mengerjakannya, maka dia dapat pahala. Bila dia meninggalkan kewajiban ini, maka dia berdosa. Maka kalau ada seorang muslim dalam kehidupan sehari-harinya tidak pernah menuntut ilmu agama, tidak pernah menyempatkan waktunya dalam 24 jam 7 hari untuk menuntut ilmu agama, maka dia berdosa. Kita dapati sebagian orang tidak punya agenda untuk datang ke majelis ilmu. Hari libur pun dia tidak punya agenda untuk menuntut ilmu, karena dia punya kesempatan hanya untuk family time dengan keluarganya. Adapun nanti kalau dibilang, enggak kok saya sering menuntut ilmu tapi lewat media sosial. Tapi jarinya begitu dapat ayat langsung skip. Scrollnya secepat mungkin. Ya atau tidak? Kalau lucu, diam dia jarinya. Habis scroll lagi, lucu, diam dia. Begitu mulai bismillah, langsung skip. Akhirnya memang betul-betul tidak menuntut ilmu agama, maka orang seperti ini bisa berdosa. Yaitu dikarenakan tidak menjalankan kewajiban. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, ilmu adalah berasal dari para sahabat Rasulullah SAW. Yang tidak datang dari mereka bukan ilmu. Apa contoh?
ilmu yang tidak berasal dari para sahabat. Misalnya ilmu kebal. Ada sebagian orang, meskipun dengan label-label Islam, misalnya perguruannya dengan menggunakan bahasa Arab, kemudian diajarkan di situ kepada santri-santrinya bisa kebal. Ada yang kebal bacok, ada yang kebal dilindas mobil. Tapi diajarkan di pesantren, maka kita katakan ini bukan ilmu. Dan kebanyakannya orang-orang yang bisa melakukan hal-hal demikian, yang disebut dengan khawariqul adah, di luar dari kebiasaan kemampuan manusia, biasanya seperti ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan bantuan jin. Dan yang sering disebutkan para ulama, tidak ada bantuan jin itu gratis. Pasti ada timbal balik. Apa timbal baliknya? Nah, ini yang kita sering dengar, ada orang bisa melakukan ini setelah dia bertapa dan dia membakar kemenyan misalnya. Atau dia mempersembahkan misalnya kembang 7 rupa ditaruh di pohon apa. Atau dia mengalirkan darah ayam, lalu darah ini dilakukan buat sebuah ritual apa. Yang nanti dari situ baru kemudian kebal bacok, kebal keris, bisa dilendas truk, bisa berjalan di atas api, bisa berjalan di atas beling. Beling tahu ya? Apa bahasa Indonesianya beling? Pecahan kaca. Begitu. Ini contoh bukan ilmu, meskipun orang mengajarkannya di pesantren. Lah Ustadz, bagaimana dengan ilmu ramal cuaca? Jadi bekerja di BMKG, tahu kapan hujan, kapan tidak hujan. Itu berarti bukan ilmu dari para sahabat. Jawabannya iya, memang bukan. Terus apa bedanya dengan kebal tadi? Jawabannya ada ilmu duniawi yang sudah bisa dibuktikan dengan penelitian dan testing berulang kali sehingga akhirnya diyakini memang betul. Dengan ramalan bentuk seperti ini, dengan ilmu ini bisa diketahui kapan hujan, kapan tidak. Ya, ilmu psikologi, ilmu tentang kejiwaan manusia, ilmu kedokteran. Ya, dengan penelitian dan kemudian uji coba berulang kali dibuktikan dengan hasil yang sama. Ini beda. Adapun ilmu kebal, tadi pelanggarannya adalah adanya tolong-menolong dengan jin. Ya, kemudian disandarkan dengan Islam. Kalau misalnya tadi saya minum paracetamol kan tidak ada paracetamol syar'i, kan tidak ada. Tahu itu umum. Ada pun orang bilang kebal, soalnya yang diajarkan itu adalah santri dan yang mengajarkan ustadz. Orang mengira ilmu kebal ini bagian dari agama, padahal justru ilmu yang bisa jadi jatuh ke dalam kemusyrikan nanti. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ilmu adalah apa yang dibangun di atas dalil. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Terkadang ada ilmu yang tidak berasal dari Rasulullah, tapi dalam urusan duniawi, seperti ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu pertanian dan perdagangan, maka ini semua hukumnya boleh untuk dipelajari. Karena di dalamnya, wallahu alam, selama tidak ada pelanggan syar'i, maka hukum asal masalah duniawi adalah mubah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan menjadikannya memahami masalah agama. Ini menunjukkan kepada kita juga bahwa siapa yang duduk sekarang ini dalam rangka mencari ilmu, itu tanda-tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena mau duduk belajar. Adapun di jam ini bisa jadi ada orang melakukan perbuatan yang berkebalikan dengan apa yang kita lakukan. Kalau sekarang kita duduk untuk menuntut ilmu agama di dalam masjid, ada sebagian orang
Misalnya duduk di diskotik, atau sebentar lagi duduk di karaoke, baik jadi pelayan maupun yang dilayani. Paling tidak duduknya di melawai. Bukan tidak boleh, tapi banyak nongkrong lalu kemudian melakukan perbuatan yang sia-sia, maka ini tidak menunjukkan bahwa Allah menghendaki dirinya menjadi orang yang baik. Dalam prinsip dakwah salafiyah, menuntut ilmu adalah kewajiban seumur hidup. Dan apabila seseorang sudah menguasai ilmu syar'i, paham Al-Quran dan Sunnah, maka dia wajib berdakwah. Sesungguhnya dakwah di jalan Allah merupakan amal yang sangat mulia, ketaatan yang besar, dan dia merupakan ibadah yang agung kedudukannya di sisi Allah. Yang perlu digarisbawahi kata-kata seumur hidup. Ini menunjukkan kepada kita belajar itu tanpa henti. Dan tidak boleh berkata, saya sudah tua. Atau berkata, kalau sudah tua begini baru belajar, rasanya seperti mengukir di atas air. Ya. Kalau saya sekarang ini sudah tidak usah belajar lah, yang penting beramal. Tidak, seorang yang tua bagaimanapun, selama memang akalnya masih ada, maka dia wajib untuk belajar. Karena berapa banyak ilmu yang justru orang-orang yang sudah lanjut usia lebih butuh tentang ilmu tersebut daripada anak muda. Apa contohnya? Ilmu tentang sholat, berwudu, mandi saat sakit. Karena secara umum biasanya sudah mulai sakit-sakitan itu yang orang tua. Tidak boleh berkata, saya sudah tua, buat apa lagi belajar? Lah nanti kalau bapak sakit bagaimana? Kalau kondisi kesehatan sudah mulai menurun, sudah mulai masuk rumah sakit, keluar, masuk lagi. Kan sangat dibutuhkan ilmu tentang fikih wudu, sholat, mandi junub bagi orang yang sedang sakit. Justru di masa-masa tua ini bapak lebih butuh untuk belajar daripada yang muda. Apalagi ilmu yang sangat dibutuhkan. Ilmu tentang waris dan wasiat. Karena berapa banyak orang tua akan meninggal karena tidak belajar. Akhirnya dia memudaratkan ahli warisnya karena mewasiatkan sesuatu yang membuat mudarat bagi mereka. Seperti ada sebagian orang yang sudah tua, dia bilang, kalian kan semua sudah punya harta, saya sudah cukupkan kalian dulu, saya kuliahkan, kamu saya kuliahkan, kamu saya kuliahkan. Sudah ya, kalian cari uang, bapak mau beramal. Bapak ini sebentar lagi meninggal. Ya. Lalu dia wasiatkan seluruh hartanya. Besok dia meninggal. Sudah tertulis di notaris lagi. Pengacara datang atau notarisnya datang, bawakan kertas tertulis, bapak telah mewasiatkan seluruh hartanya untuk masjid misalnya. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Wasiat itu maksimal berapa? 1/3. Kalau seandainya diwasiatkan seluruhnya, bagaimana? Bagaimana teman-teman? Ayo yang tua-tua harus bisa jawab. Ya kan? Ini orang yang sudah tua bilang, saya wasiatkan semua, kalian sudah saya kuliahkan, kalian cari uang. Nah sekarang kalau datang itu notaris, dia bilang ini bapak sudah mewasiatkan seluruh hartanya, rumahnya, mobilnya, tanahnya, depositonya, semuanya diwasiatkan untuk masjid 100%. Apa yang harus dilakukan? Diubah sesuai aturan. Maksudnya apa itu sesuai aturan? Sesuai yang berlaku di Islam. Berarti hanya boleh ditunaikan 1/3. Meskipun di notaris tertulis 100%, maka yang boleh ditunaikan hanya 1/3. Begitu. Belum lagi nanti mereka tidak mengerti tentang ilmu waris. Ya, karena merasa saya sudah tua, tidak usah lagi belajar hitung-hitungan. Pusing juga saya sudah belajar waris itu, hitung seper-seper itu saya bingung sudah katanya.
Tapi paling tidak, kan ilmu waris itu ada ilmu fikihnya dan ilmu menghitungnya. Kalaupun Anda tidak terlalu paham tentang hitungnya, paling tidak ada fikih-fikih global Anda paham. Seperti bahwa tidak ada warisan bagi anak angkat. Ini sebagian orang misalnya anak angkatnya dihitungnya juga. Karena mungkin dia waktu awal menikah tidak punya anak, lalu dia angkat anak. Nah, anak itu jadi kayak anak pertama. Padahal tidak ada hak waris, tidak ada hak waris untuk anak angkat. Dan tidak ada juga wasiat buat ahli waris. Misalnya dia punya anak 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang laki-laki ini semua sudah kaya raya. Lalu dia bilang, 1/3 hartaku kuwasiatkan nanti kalau aku meninggal untuk anak yang cewek. Tidak boleh. Ini menunjukkan kepada kita, meskipun tua harus belajar. Karena justru di masa-masa tua, ada banyak ilmu yang kita butuhkan lebih daripada kebutuhan anak muda. Dan di sini juga yang perlu digarisbawahi adalah wajib berdakwah. Bagi orang yang sudah menguasai ilmu syar'i, meskipun belum sempurna, dengan kapasitas yang dia punya, dia wajib untuk berdakwah. Anggap saja ada 10 ahli ilmu. Anggap saja mereka ini pulang dari Madinah. 10 lulus, tapi semuanya sibuk di travel. Gak ada yang dakwah. Semuanya sibuk untuk ngurusin orang pergi haji umroh, haji umroh, haji umroh. Tidak buka kajian, sibuk di kantor ngurusin haji umroh. Maka bisa berdosa 10 orang ini. Karena orang yang punya ilmu wajib berdakwah. Kalau dia bilang, oh enggak, saya berdakwah, tapi dakwahnya tentang haji dan umroh. Saya sudah di travel. Saya tahu kalau seandainya kita hanya bergelut hanya di bidang haji umroh, itu lebih ke arah bisnis nantinya. Berapa nilai dakwahnya? Berapa orang yang mendapatkan faedah dari ilmu yang kita punya dalam bisnis travel umroh? Paling kalau pergi umroh 50 orang, 1 kloter. Sedangkan kebutuhan kaum muslimin dalam jumlah banyak untuk belajar ilmu syar'i lebih banyak daripada kebutuhan mereka untuk soal haji dan umroh. Haji dan umroh itu kan untuk orang yang sudah berduit, yang memang sudah ada uangnya. Sedangkan kebutuhan ilmu mencakup orang yang punya uang dan tidak punya uang. Begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah dan mengerjakan kebajikan? Maksudnya, siapa yang lebih bagus perkataannya daripada para dai? Ya, karena orang yang menyuruh kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, ini para dai. Ini menunjukkan kepada kita keutamaan berdakwah. Allah memuji orang-orang yang berdakwah dengan kata-kata, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapa yang lebih bagus perkataannya daripada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah? Rasulullah SAW juga bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu mithlul ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, berarti berdakwah. Siapa yang berdakwah, maka pahalanya untuk dirinya dan ditambah dengan pahala seperti orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka kalau ada seorang ustadz, dia mendakwahi 200 orang, lalu diamalkan untuk dirinya dan orang lain, maka dia dapat pahala 1 karena dia mengamalkan, ditambah dengan pahala untuk 200 orang yang sudah mengamalkan itu, ditambah kepada gurunya ini. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa mengajarkan kebaikan kepada manusia, maka dia memperoleh pahala seperti orang-orang yang melakukannya. Berikutnya kata penulis, yang wajib diperhatikan oleh para penuntut ilmu, apabila dakwah mengajak manusia ke jalan Allah merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak bisa terlaksana kecuali dengan ilmu. Stabiloi kata-kata kecuali dengan ilmu.
Maksudnya adalah dakwah kepada Allah ini baru dikatakan dakwah yang mulia apabila dilakukan dengan ilmu. Maka justru menjadi dakwah yang hina apabila dakwah ini dilakukan tidak dengan ilmu. Seperti orang berdakwah tentang hadis tapi tidak mengerti hadis ini sahih atau tidak disaring, maka justru ini dakwah yang hina, yang justru bisa menjatuhkan orang-orang yang menjalankannya ke dalam neraka. Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berkata-kata, ya, siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi. Dan berdusta atas nama Nabi ini dengan cara salah satunya menyebutkan hadis yang tidak pernah datang dari Nabi. Menyebutkan hadis yang tidak sahih dari Nabi dan dia tidak menjelaskan bahwa ini tidak sahih. Dia ajarkan kepada kaum muslimin dan tidak menjelaskan kedudukannya, tapi supaya kaum muslimin meyakininya. Padahal itu tidak datang dari Nabi. Kata Nabi SAW, siapkan tempatnya di neraka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dakwah, ya, dibutuhkan ilmu untuk melakukannya, dan bila tidak, lalu kemudian kita mengajarkan kepada kaum muslimin, tapi tidak dengan dasar yang sahih karena kejahilan kita sebelum berdakwah, ya. Dan kejahilan kita saat kita berdakwah ini, maka justru menjerumuskan orang-orang yang berdakwah demikian jatuh ke dalam neraka. Dengan ilmu seorang dapat berdakwah dan kepada ilmu dia berdakwah. Ini yang tadi saya sudah suruh tulis di awal. Seseorang dapat berdakwah dengan ilmu, maksudnya jadi dai berilmu dulu. Dan kepada ilmu dia berdakwah, maksudnya adalah orang-orang yang didakwahi diajak untuk menuntut ilmu. Bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu itu harus dicapai dengan batas usaha yang maksimal. Supaya sempurna dakwah, maka ilmu harus dicapai dengan batas usaha yang maksimal. Seorang dai tidak boleh mencukupkan diri hanya dengan materi-materi tertentu. Ini saya sering bilang kepada guru-guru kami di Tajwid Mufid. Jangan antum merasa jadi spesialis tajwid. Karena orang butuh tentang sholat. Jadi kalau antum hanya belajar tentang ilmu tajwid, kemudian antum jadi dalam tanda kutip spesialis tajwid, lalu ketika ditanya tentang sujud sahwi nggak paham, berarti antum tidak berdakwah sebenarnya, melainkan hanya dengan ilmu yang antum batasi. Padahal ilmu itu harus dicapai dengan usaha yang maksimal. Jangan hanya belajar di tajwid, mengajar tajwid terus cukup. Antum juga harus sering-sering datang kajian, ikut kajian, kuasai ilmu yang bukan hanya tajwid. Toh orang mengaji dengan tajwid itu sunnah saja. Yang terpenting itu makharijul hurufnya. Adapun dia bacanya kadang tidak ada iklapnya, kadang ikhfanya nabrak, matnya ada kurang, maka ini sekadar kurang keutamaan, tapi tidak dikatakan berdosa. Tapi orang tidak paham tentang ilmu sholat, maka dia bisa berdosa. Saya nasihatkan kepada mereka, mungkin juga teman-teman di sini ada yang hadir sebagai muallim-muallim kami. Jangan mencukupkan diri hanya dengan ilmu-ilmu yang antum pikir, saya cukup di sini lalu menjadi spesialis di situ. Ya, ilmu fikih secara umum harus bisa kuasai. Ensiklopedia sholat yang kita bahas itu saja 3 jilid, tebal-tebal. Itu baru tentang sholat. Itu harus dikuasai oleh seorang dai. Karena ilmu tentang sholat ini sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Dia paham tentang hukum-hukum tajwid. Bisa jadi suatu hari dia ditanya oleh peserta tajwidnya, Wahyu termasuk muallim nih misalnya, lagi halaqah tajwid, sudah belajar ikhfa, izhar dan lain-lain. Kemudian sesi istirahat, muridnya bertanya, "Muallim, saya mau tanya, tadi waktu maghrib saya itu kan wudu di rumah. Kemudian pas jalan kaki ke masjid, ternyata saya tidak sengaja buang angin. Sampai di masjid saya lupa wudu lagi. Sholatlah saya 3 rakaat. Nah ini sekarang pas tajwid ini saya baru ingat. Ini sholat maghrib saya harus ulang enggak ya?"
Apakah tidak mungkin pertanyaan berkembang bukan hanya di soal izhar, iqlab, ikhfa? Lalu kemudian ternyata orang bertanya tentang fikih, mungkin nggak? Muallim Alif. Lalu muallimnya sini juga. Muallim Ayub, mungkin nggak? Lalu bagaimana kalau orang bilang, enggak, saya cukup dengan yang penting ngerti tajwid. Tapi saya tidak usah lah belajar kalau sholat nanti saya ajarkan, saya suruh aja nanti ikut tanya sama ustadz yang lain. Tidak bisa lah. Apalagi masalahnya ternyata dasar tentang toharoh, bahwa sholat itu dikerjakan tanpa toharoh. Sah atau tidak? Kalau kita kembali ke pertanyaan tadi, harus diulang atau tidak? Apa dalilnya? Dan ini muallimnya juga. Oh, antum harus ulang akhi. Apa dalilnya muallim? Apa ya? Kalau antum pikir dulu nggak apa-apa. Tunggu dulu, saya pikir dulu. Apa ya? Kadang-kadang kita ini kayak komputer ini kan butuh dulu dibuka foldernya. Ada orang itu iCore 9, ada iCore 3, ada Intel Celeron gitu ya. Jadi ada yang membukanya cepat, ada yang butuh pikir dulu. Ntar dulu, saya pikir dulu. Apa? Siapa yang tahu dapat hadiah? Parfum. Karena wudu adalah syarat sah sholat. Saya bertanya dalil. Apa dalil? La yaqbalu salata ahadukum idza lam yatawadda. Idza ahdatsa hatta yatawadda. Kurang sedikit. Oh, botolnya kurang tutupnya. La yaqbalu salata ahadukum idza ahdatsa hatta yatawadda'a. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian bila dia berhadas sampai dia berwudu terlebih dahulu. Jadi karena antum tadi salat tanpa wudu, berarti salat antum tidak sah. Lanjut. Artinya setiap dai, mubaligh, juga ustadz, semuanya wajib menuntut ilmu agama, ilmu syar'i. Bila mereka tidak belajar Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf, maka bagaimana bisa mereka mengajarkan kebenaran kepada umat? Nah, ini berikutnya agak berat ya. Oleh karena itu, setiap hari minimal 2-4 jam para dai harus belajar. Ini Ustaz Yazid memang, ya beliau memang penekannya gitu. Minimal 2-4 jam harus belajar baca Quran beserta tafsirnya. Belajar hadis-hadis Nabi SAW dari kitab-kitab para ulama salaf. Jadi seorang dai harus punya waktu untuk belajar. Jangan ngajar aja. Ya, Ustaz Yazid penulis buku ini, kami pernah dengar beliau mengkritik. Saya tidak setuju kalau ada dai itu satu hari ngajar terus 4 jadwal, 5 jadwal. Kapan antum belajar? Antum ngisi setiap hari, Senin sampai Ahad antum ngisi terus. Kapan antum belajar? Beliau kritik demikian. Ada lagi dai, daurah terus, ngisi daurah sini, ngisi terus. Kapan buka-buka kitabnya? Nanti daurahnya dari kota ke kota, materinya itu terus. Makanya lancar karena materinya itu terus yang diulang. Kapan antum jadi dai mau belajar? Ya, karena memang juga seorang dai harus terus menuntut ilmu. Lalu kemudian kalau bisa usahakan bisa menulis, usahakan punya artikel, usahakan punya buku kalau bisa. Bukan cuma mengajar. Begitu. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saya lanjutkan dulu supaya selesai. Kata penulis, para dai juga harus menghadiri kajian-kajian dan daurah-daurah ilmiah yang diisi oleh para masyayikh salafiyin. Jadi makanya ada kalanya saya izin kemudian kajian libur ya, karena para masyayikh sering ke Indonesia. Ada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Ini diantara para masyayikh yang sering ke Indonesia tiap tahun bikin daurah khusus dai. Dan para ustadz kalau dapat undangan itu sangat senang karena ada kesempatan belajar kepada masyayikh secara langsung, ya, supaya mereka tidak seperti lilin, sibuk dan habis waktu hanya untuk dakwah tapi tidak belajar. Ketika datang para masyayikh, ya, lalu kemudian ustadz-ustadz diundang, maka kemudian mereka menghadirinya. Ini kita sebagai murid-muridnya harus senang juga. Harus senang, oh libur ustadz, kajian soalnya ustadznya. Supaya apa? Teman-teman juga ikut belajar nanti dari mereka. Betul atau tidak? Kalau para ustadznya pergi daurah masyayikh, pulang bawa ilmu buat teman-teman. Maka jangan juga misalnya, ustadz ini libur terus. Kalau ternyata liburnya dia pergi daurah, alhamdulillah. Karena nanti antum akan dibawakan oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Ilmu. Ketika antum nanti di kantor ngobrol sama teman-teman kantor, kamu ini ya pinter juga ya masalah-masalah agama. Kamu tuh belajar sama siapa? Antum bilang cucu murid Ibrahim Ruhaili. Kan saya muridnya misalnya, karena ngaji sama syekh. Kemudian kita bawa ilmunya pulang ke Balikpapan. Berarti antum cucu murid gitu kan? Kan ada kakek guru. Nah, siapa kakek guru? Syekh Ibrahim Ruhaili. Para dai juga harus sering mendengarkan kaset-kaset atau MP3 kajian. Dan supaya para dai ini dapat menimba ilmu yang bermanfaat, istifadah atau mengambil faedah ilmu dari mereka, sehingga dapat mengamalkan ilmu dan dakwah atau mengajak manusia ke jalan yang benar dengan cara yang benar. Berdakwah mengajak manusia kepada Islam yang benar, yaitu mengajak manusia dengan cara beragama yang benar, akidah, manhaj, ibadah, akhlak dan yang lainnya menurut pemahaman salafus saleh. Dakwah harus memenuhi 3 syarat. Pertama, salamatul mu'taqad atau akidah yang benar. Yang kedua, salamatul manhaj atau pola pikir atau manhaj yang benar. Dan salamatul amal, beramal yang benar. Selamat akidah artinya orang harus mengetahui tentang akidah salaf seputar tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dan segala bentuk masalah akidah dan iman. Dia harus paham Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Dia harus paham Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Ini maksudnya salamatul manhaj, yaitu pola pikirnya harus benar. Kemudian dia juga harus punya salamatul amal, di mana seorang yang berdakwah mengajak umat kepada agama Islam yang benar, maka dia harus beramal dengan amalan yang benar, ikhlas karena Allah dan mencontoh Nabi SAW, tidak berbuat bid'ah baik dalam i'tiqad,
perbuatan maupun perkataan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas dari prinsip yang ketujuh. Alhamdulillah selesai dalam satu pertemuan. Nah, sudah habis waktu. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.